Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Hartanto dengan nomor induk mahasiswa 21067110014. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tentang sumber-sumber dan dalil-dalil fikih yang mutafak. Di antaranya ada 3 bagian, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sumber dan dalil fikih yang mutafak itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', qiyas. Ketiga bagian ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Latar belakang, ayat Al-Quran masih bersifat universal, pastinya sangat berdampak terhadap pola pikir serta sikap dari manusia lainnya. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW memberi pengertian Al-Quran agar bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Dan para sahabat meriwayatkannya melalui hadis, namun keadaan tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa hadis memiliki penafsiran ganda, sehingga para alim ulama membuat ijma' dan qiyas sebagai landasan dan pertimbangan mengenai pemahaman serta pengetahuan terkait dengan sumber dan dalil fikih yang mutafak. Al-Quran sebagai sumber dan dalil fikih yang mutafak. Sumber hukum pertama dalam Islam adalah Al-Quran, yaitu wahyu kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Turunnya Al-Quran tidaklah sekali, namun dalam bentuk mushaf, dan turunnya merupakan bertahap, berangsur-angsur secara periodik. Sehingga sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Hukum dalam Al-Quran, dalam konteksnya, Al-Quran memiliki beberapa hukum. Di antaranya adalah, pertama, akidah, merupakan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua, yaitu hukum etika yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, yaitu amaliyah, merupakan hubungan sesama dengan manusia, hablum minan nas, ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah. Hadis sebagai sumber dan dalil fikih yang mutafak. Hadis dapat didefinisikan sebagai as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, serta sifat psikis baik sebelum beliau menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Hadis memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah hadis qauli, yang merupakan perkataan dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis fi'li, yang merupakan perbuatan dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu hadis takriri, berupa ketetapan dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat yaitu hadis hami, yang merupakan keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum terrealisasikan. Ijma' qiyas sebagai sumber dan dalil fikih yang mutafak. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' merupakan hujah yang bersifat qat'i, pasti. Artinya ijma' merupakan dasar penetapan yang berisi mengikat dan wajib dipatuhi serta diamalkan. Karena proses pengumpulan dari perkara tersebut itu memberi hukum dan meyakinkannya. Seperti itulah ijma'. Dan yang kedua yaitu qiyas. Qiyas dapat dipahami sebagai suatu pengukuran ataupun pembanding dalam penerapannya, sehingga dalam metode penyimpulan hukum yang melakukan perbandingan antara paling sedikitnya 2 norma ataupun fakta hukum. Artinya ada upaya mencari persamaan substansi yang dilakukan oleh mujtahid dari fenomena hukum yang muncul. Itulah qiyas. Contoh ijma' dan qiyas. Contoh ijma' yaitu para alim ulama memutuskan hukum vaksin bisa digunakan atau tidak boleh digunakan bagi seorang muslim. Sedangkan contoh dari qiyas yaitu menganalogikan teori ataupun praktek dari narkotika dan khamr atau minum-minuman yang beralkohol. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.